Yo, halo semuanya, selamat datang di cerita film. Dimana di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Debt Collector. Film ini menceritakan seorang pelatih bela diri bernama Franz yang sedang dililit hutang karena dojo miliknya sangat sepi pengunjung dan tidak menghasilkan banyak uang. Dan dari sinilah cerita film ini dimulai. Film dimulai dengan 3 orang pria mendatangi Franz. Mereka meminta supaya Franz mau menjual dojonya karena Franz masih punya banyak hutang kepada mereka. Salah satu pria berkata kepada Franz, semakin lama Franz menjual dojonya, maka semakin murah harga yang akan mereka tawarkan. Franz yang terlanjur emosi karena mereka tidak menghormati dojo miliknya dengan masuk menggunakan sepatu, langsung mengajak mereka bertarung. Jika mereka menang, Franz setuju akan menjual dojo miliknya. Namun jika mereka kalah, mereka harus pergi dari situ. Akhirnya Franz menang dan mereka bertiga pun pergi dari dojo milik Franz. Franz yang memang memiliki banyak hutang mendatangi teman yang bernama Alex untuk meminta pekerjaan kepada bos Alex. Alex selalu berkata kepada Franz bahwa mungkin pekerjaan itu tidak akan cocok untuknya. Namun karena Franz terus mendesak Alex, akhirnya pun memberikan alamat Tommy kepada Franz. Yang mana Tommy itu adalah bos dari Alex. Keesokan harinya, Franz mendatangi Tommy dan ia diterima untuk bekerja bersama Tommy. Lalu Tommy mengatakan bahwa Franz harus memakai setelan jas supaya lebih profesional. Setelah itu, Franz mendatangi Sue sebagai partner kerjanya. Sue yang masih tidur akhirnya bangun dari tidurnya dan mereka pun berangkat menagih hutang. Mereka menuju rumah Oliver sebagai target pertamanya. Setelah sampai di rumah Oliver, Sue menyuruh Franz untuk mendatangi Oliver terlebih dahulu. Oliver yang sadar bahwa itu adalah Sue langsung menyuruh pacarnya membukakan pintu sambil mengulur waktu. Sedangkan Oliver dan temannya berhasil kabur dari pintu belakang. Sue yang tahu bahwa Oliver ada di rumah langsung menobrak pintu. Namun Oliver dan temannya sudah kabur melewati pintu belakang. Franz dan Sue langsung mengejar Oliver dan temannya. Namun hampir saja Franz terkena tembakan dari teman Oliver yang membawa senjata. Namun dengan sigap Franz berhasil melumpuhkannya. Franz lalu kembali mengejar Oliver dan langsung menghajarnya. Lalu Sue datang dan langsung menarik Oliver dari dalam mobil dan langsung menghajarnya untuk memberikan peringatan. Oliver yang ketakutan berjanji akan melunasi hutangnya. Setelah selesai dengan Oliver, mereka langsung menuju target berikutnya yang bernama Harvey. Namun Harvey adalah target yang levelnya lebih tinggi dari Oliver. Yang pastinya akan lebih susah untuk ditagih karena Harvey menyewa tukang pukul untuk jadi bodyguardnya. Setelah memasuki tempat Harvey, mereka disambut tukang pukul bertubuh besar dan tinggi. Bahkan Franz dan Sue harus mendongak ke atas ketika bertatapan. Sue yang merasa lebih senior langsung menyuruh Franz untuk bertarung. Meski sempat kewalahan, namun akhirnya Franz menang dengan bantuan dari Sue. Selesai dengan bodyguardnya, mereka langsung menemui Harvey dan langsung memberikan peringatan dengan memecahkan tempurung lututnya. Selesai dengan Harvey, mereka lanjut ke target berikutnya bernama Gordon. Namun di perjalanan Franz terus saja mengomel kepada Sue karena setiap ada pertarungan pasti dia yang disuruh bertarung duluan. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Gordon dan bertemu penjaganya. Lagi-lagi Franz harus bertarung dengan penjaga rumah Gordon.
Sedangkan Sue masuk dan bertemu Gordon bersama wanita dan tak lama setelah itu Franz masuk ke dalam. Karena Gordon selalu mengelak, akhirnya Franz menarik Gordon untuk menunjukkan tempat di mana menyimpan uangnya. Sedangkan Sue menunggu di taman bersama kekasih Gordon. Lalu setelah di dalam rumah, Gordon mencoba untuk menyuap Franz dengan sejumlah uang. Namun Franz sama sekali tidak tertarik dan langsung pergi setelah selesai memasukkan uang ke dalam tas. Jesus Christ, there's over 100 grand in here, you masochistic prick. You had the money all along and you still chose to take a beating. What the fuck is wrong with you? Setelah sampai di taman, Franz melihat Sue sedang main kuda-kudaan dengan kekasih Gordon. Anjir, dalam hati ini si Sue dapat barang nyaman. Di perjalanan pulang, mereka dihadang pengawal Gordon bersama 3 orang temannya. Dan lagi-lagi, si Franz berhadapan dengan 3 orang, sedangkan Sue berhadapan dengan si botak yang tadi bertarung dengan Franz. Setelah selesai dengan pengawal Gordon, Sue dan Franz kembali ke rumah masing-masing lalu beristirahat. Keesokan harinya mereka ke tempat Tommy untuk menyerahkan hasil tagihannya. Tommy mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari Barbosa, lalu mereka pun pergi menuju ke tempat Barbosa. Setelah sampai di tempat Barbosa, Barbosa pun menjelaskan bahwa ia punya seorang anak buah yang menggelapkan uangnya. Lalu, sebagai tanda jadi, Tommy meminta bayaran di awal sebesar $10.000 dan sisanya akan diterima setelah pekerjaan selesai. That'll be 20 grand. Half up front. Setelah itu, Franz dan Sue langsung berangkat menuju tempat Connor terakhir bekerja. Lalu mereka bertemu pemilik bar, namun sang pemilik bar mengusir mereka. Tanpa basa-basi, Sue langsung menghajarnya. Pemilik bar memanggil anak buahnya dan langsung berkelahi dengan Franz. Setelah mengalahkan anak buahnya dan mendapatkan informasi, mereka langsung menuju teman Connor bernama Tim. Lalu singkat cerita mereka sampai di tempat Tim. Namun Tim mengatakan bahwa penjahat yang sebenarnya adalah Barbosa. Dan dalang dari semua ini adalah Amanda. Namun karena Sue dan Franz terus menghajar Tim, ia akhirnya memberikan alamat Connor. Okay. He's moved in with some chick down in Topanga, you know? One of those artist communities. Bunch of rich white hippies living on trust funds in kombucha. Di perjalanan, Franz merasa ada yang tidak beres. Namun Sue berkata, kita temukan Connor maka pekerjaan ini akan kita selesaikan. Setelah sampai di alamat yang mereka tuju, Sue dan Franz hanya bertemu Sandy. Sue lalu menanyakan keberadaan Connor. Namun Sandy menolak untuk memberitahu. Sue yang terlanjur emosi langsung menampar Sandy. Franz yang merasa kasihan langsung melerainya. Sandy pun lalu bercerita bahwa Connor adalah pria yang baik. Dan dalang dari semua ini adalah Amanda. Dan Sandy juga berkata bahwa yang tahu keberadaan Connor hanyalah Amanda. Lalu setelah itu mereka pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya mereka mengikuti kemana Amanda akan pergi. Setelah itu Amanda menuju ke sebuah tempat, yaitu apartemen, namun tidak ada yang membukakan pintu. Ketika Amanda hendak kembali ke mobilnya, Sue dan Franz sudah menunggu di sana. Mereka bertanya di mana keberadaan Connor. Lalu Amanda mengatakan bahwa Connor ada di dalam apartemen 610. Mereka langsung menuju kamar apartemen itu dan benar saja di situ ada Connor dan anaknya. Namun ketika hendak menghajarnya, anak Connor menangis.
Lalu Shu yang melihat anak Connor menangis langsung menghiburnya dengan mengajaknya bermain dan menyuruh anak Connor untuk bersembunyi. Setelah itu Franz menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu Connor menceritakan semuanya, bahwa dulu dia jatuh cinta kepada salah satu penari Barbossa yang bernama Crystal. Barbossa yang tidak terima bahwa Crystal lebih memilih Connor lalu membunuh Crystal. Dan Connor pun berhasil menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungannya. Sedangkan Amanda yang terlanjur jatuh cinta kepada Connor memanfaatkan situasi itu untuk memancing kemarahan Barbossa yang menyebabkan Barbossa berhasrat untuk memburu Connor. Mendengar cerita Connor, Franz selalu membujuk Shu untuk membiarkan Connor pergi. Shu yang ingat akan tugas mereka untuk menangkap Connor awalnya menolak, karena mereka akan bermasalah dengan Barbossa. Namun sejenak Shu teringat akan anaknya yang akhirnya membuat hatinya luluh. Belum sampai keluar apartemen, mereka bertemu Amanda, dan Amanda mengatakan bahwa Barbossa sudah ada di tempat itu bersama anak buahnya. Mereka berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Barbossa dan mengambil senjatanya. Ketika mereka bertemu Barbossa, ternyata teman mereka, Alex, ada bersama Barbossa. Wadaw, ternyata Alex ada di pihak Barbossa. Lalu Shu langsung menembak Alex hingga tewas. Tapi sayangnya Barbossa masih bisa lari. Franz dan Shu lalu masuk ke kamar Connor dan langsung menyuruh Connor beserta anaknya untuk lari. Namun sayangnya Shu tertembak oleh anak buah Barbossa. Namun Franz berhasil membunuh ketiga anak buahnya, walaupun akhirnya dia tertembak oleh Barbossa. Sesaat kemudian, Tommy datang bersama anak buahnya dan melihat Shu sudah tergeletak di sana. Lalu Tommy langsung menembak Barbossa. Kembali ke Connor, ia berhasil kabur bersama putrinya dan memulai hidup yang baru. Sedangkan Franz berhasil kabur menggunakan mobil Shu. Dan untuk Shu di film ini saya kira sudah mati. Tetapi untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya, terus pantau channel ini karena akan ada film kedua yang akan saya ceritakan.